Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 21. Setelah Joko Lawu mulai menari, semua orang menjadi semakin gempar. Pemuda asing itu memiliki gerakan tari yang bukan main. Ketika dia menggerakkan lehernya, demikian lentur dan lemas seolah leher itu tidak bertulang lagi, disertai kerling mata yang tajam menggunting dan senyum yang aduhai. Gerak pundak dan pinggulnya juga berirama tanpa mendatangkan kesan tidak sopan dan gerak tariannya memiliki kembangan-kembangan baru yang indah. Bahkan tarian pemuda ini tidak kalah indahnya dibanding tarian Madularas sendiri. Orang-orang mulai bertepuk tangan memuji dan Joko Lawu beberapa kali mengerling ke arah Aji dengan hati puas. Dia sendiri tidak mengerti mengapa demikian. Kenapa ia ingin menyaingi Aji dan ingin menyakiti hatinya dengan menempel ledek muda yang manis ini? Selagi menari-nari itu, ada suatu hal yang membuat Joko Lawu mengubah penilaiannya terhadap Madularas. Ledek muda ini berbeda dengan ledek-ledek lainnya. Setahunnya, semua ledek, termasuk yang tiga tadi, adalah wanita penghibur pria umum yang menggunakan kecantikannya, kepandaiannya menari dan menembang, untuk menggoda pria dan menguras uang dari kantung mereka, tentu saja disertai sikap genit memikat. Akan tetapi ledek muda ini sama sekali tidak menunjukkan kegenitan. Padahal dia telah memberi hadiah yang amat berharga, dan sewajarnya lah andai kata ledek itu mengambil hatinya, bersikap manis dan genit. Akan tetapi sama sekali tidak. Biarpun Madularas tersenyum manis, namun matanya yang bening itu sama sekali tidak mengandung kegenitan, juga sedikit pun tidak pernah menyentuhnya untuk menggoda. Ledek muda itu tetap bersikap sopan, dan dia pun teringat bahwa ketika ledek muda ini tadi menari sampai 2 babak berpasangan dengan Aji, ia pun tidak bersikap genit dan mereka tadi menari dengan sopan sungguh pun saling melempar senyum dan kerling mata, yang memang merupakan bagian dari tarian itu. Dan mulailah ia merasa betapa tololnya sikapnya ini, merasa iri dan cemburu. Seperti juga semua orang yang berada di situ, Aji juga merasa heran melihat seorang pemuda yang amat tampan berhasil mengajak Madularas berjoget dengan memberi hadiah gelang emas yang amat berharga. Dan dia pun kagum. Pemuda itu bukan saja amat tampan, akan tetapi pandai juga berjoget. Dia sendiri seorang ahli joget, maka ia dapat menilai bahwa biarpun tarian pemuda itu tidak hebat benar, bahkan di sana-sini masih terdapat gerakan yang keliru, namun harus dia akui bahwa pemuda itu memiliki gerakan yang amat indah, dengan tubuh yang lentur, lemas dan juga bertenaga. Diam-diam dia merasa heran ingin sekali mengetahui siapa pemuda yang tampan dan asing itu, karena dia dapat menduga bahwa tentu pemuda itu bukan pemuda dusun biasa. Seperti ketika ia tadi menjadi pasangan Aji, kini Madularas juga memberi isyarat kepada kepala rombongan untuk melanjutkan babak pertama dengan babak kedua, minta diganti tembangnya. Sekali ini kepala rombongan memenuhi isyarat itu dengan senang hati. Pemuda tampan itu telah memberi hadiah besar dan itu berarti dia pun mendapat keuntungan karena sesuai perjanjian hasil yang didapatkan para ledek itu harus dibagi 2 dengan kepala rombongan yang akan membagikan pula kepada para penabuh gamelan. Karena hendak menyaingi Aji, maka Joko Lawu juga dengan senang hati berjoget sampai 2 babak. Baru setelah habis tarian yang kedua, dia berkata kepada Madularas sebelum tarian itu habis. "Cukup, Madularas, sehabis tarian ini aku ingin beristirahat. Terima kasih atas pelayananmu." Madularas tersenyum dan sengaja menari lebih dekat, lalu berbisik, "Sayalah yang berterima kasih atas pemberian hadiah yang amat berharga ini. Untuk mengutarakan terima kasih saya akan menutup rahasia Den Roro." Tentu saja Joko Lawu terkejut, akan tetapi hanya sebentar. Tentu saja Madularas, sebagai seorang wanita, akan mudah mengetahui bahwa dia pun adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Mereka menari berdekatan sampai 2 babak, cukup dekat dan cukup lama bagi Madularas untuk menyadari hal itu. Tidak aneh, dan dia pun tidak khawatir. Dia menyamar hanya untuk memudahkan perjalanan agar tidak menghadapi banyak gangguan, bukan untuk bersembunyi karena memang tidak ada yang ditakutinya. Maka, mendengar bisikan itu, dia hanya tersenyum acuh saja dan tidak menjawab.
Setelah selesai berjoget, disambut oleh tepuk tangan para penonton, Joko Lawu turun dari panggung dan kembali ke tempat dia berdiri semula, di dekat kakek petani yang menyambutnya dengan wajah berseri dan pandang mata penuh kebanggaan. Joko Lawu sudah hendak meninggalkan tempat itu ketika tiba-tiba dia tertarik melihat laki-laki raksasa hitam tadi berjoget dengan kasar dan tidak sopan, kini sudah naik lagi ke panggung. Dia melemparkan sekantung uang kepada Madularas yang sudah duduk bersimpuh dan kantung uang itu jatuh di atas pangkuan ledek itu. Pria itu menghampiri dan menjulurkan tangan kanan, mengajak Madularas untuk berjoget lagi. Akan tetapi Madularas menggeleng kepala dan mengembalikan kantung uang itu kepada pemberinya. "Saya sudah lelah sekali, harap ajak saja rekan yang lain," katanya sambil memandang kepada 3 orang rekannya. Marahlah Ganjur. Dia merenggut kantung uang itu dari tangan Madularas dan melempar kantung ke arah pemimpin rombongan. "Aku sudah menawar Madularas dengan hadiah tertinggi dan aku berhak mengajaknya berjoget. Kalau kalian tidak memenuhi permintaanku, berarti kalian melanggar adat kebiasaan Tayuban. Maafkan Madularas, Den Mas Ganjur. Ia sudah lelah sekali dan minta istirahat. Pilihlah di antara 3 orang ledek yang lain," kata kepala rombongan. Ganjur membelalakan matanya. "Apa? Madularas tadi baru saja sebabak berjoget dengan aku dan ia sudah melayani 2 orang masing-masing 2 babak. Sekarang aku minta agar dilayani 1 babak lagi, ini namanya baru adil. Kalau tidak, aku akan mengobrak-abrik kalian," ancamnya. Kemudian, sekali sambar, tangannya yang besar telah menangkap pergelangan tangan Madularas dan ledek muda ini ditariknya berdiri. Para penabuh gamelan sudah mengenal siapa Ganjur, maka mereka menjadi ketakutan dan mulailah mereka memukul gamelan. Madularas sendiri dengan wajah pucat memandang ke kanan kiri, seperti seekor kelinci yang ketakutan melihat harimau dan hendak mencari perlindungan. Ganjur sudah melepaskan pergelangan tangannya dan dengan menyeringai bengis Ganjur mulai berjoget, memberi isyarat dengan gerakan kepala agar ledek itu berjoget pula. Akan tetapi Madularas hanya berdiri lunglai, kedua kakinya gemetar. Pada saat itu, Aji sudah menghampiri tengah panggung itu dan menghadapi Ganjur. "Madularas, mundur dan beristirahatlah," katanya kepada ledek itu yang memandang kepadanya dengan penuh rasa syukur. Kemudian ledek muda itu lari ke rombongannya dan duduk bersimpuh. Ganjur melotot kepada Aji dan berkata dengan suara bengis, "Bocah bagus, Andika berani mencampuri urusan pribadiku dengan Madularas?" Aji menjawab dengan sikap tenang. "Kisanak, ingatlah bahwa Andika hanya seorang tamu. Andika tidak boleh membuat keributan di tempat ini, apalagi Andika hanya penonton, bukan tamu yang diundang. Selain itu, tidak sepatutnya seorang laki-laki menggunakan paksaan terhadap seorang wanita, walaupun wanita itu seorang ledek. Madularas sudah lelah dan ingin beristirahat, dan tidak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya di sini." Joko Lawu yang ikut melihat dan mendengarkan, memandang kagum, akan tetapi kembali ada perasaan tidak enak di hatinya. Agaknya Aji mencintai Madularas, maka kini hendak membelanya mati-matian. Biarpun demikian, dia senang mendengar pembelaan Aji terhadap wanita, juga kagum akan keberaniannya. Aji hanya seorang seniman yang lemah dan untuk membela wanita dia berani menentang seorang benggolan macam raksasa hitam itu. Mengagumkan. Dan Joko Lawu sudah siap melindungi Aji kalau si raksasa hitam itu akan mencelakainya. Ganjur mengepal tinjunya dan wajahnya yang hitam menjadi semakin bengis. Akan tetapi dia teringat bahwa dia berada di tempat pesta kepala dusun Muncang, maka setelah beberapa kali menengok ke arah keluarga kepala dusun, dia lalu menghardik. Orang muda sombong. Agaknya engkau mengandalkan lurah di Muncang ini untuk menentangku, ya? Coba tidak ada keluarga lurah di belakangmu, beranikah engkau sebagai laki-laki memperebutkan Madularas dengan aku, sebagai 2 orang jantan memperebut betinya?" Aji tetap tenang. Joko Lawu malah yang menjadi gelisah. Aji menatap wajah raksasa tinggi besar itu dan berkata, "Kisanak, aku pun hanya seorang tamu walau masih terhitung sanak tuan rumah. Akan tetapi, aku membela Madularas karena aku tidak rela melihat wanita lemah diperlakukan sewenang-wenang, bukan untuk memperebutkan agar menjadi pasangan menari. Aku tidak mengandalkan kedudukan paman kepala dusun." "Bagus. Kalau begitu, aku Raden Mas Ganjur menantangmu untuk mengadu kerasnya tulang tebalnya kulit di panggung ini secara ksatria." Wajah Aji menjadi kemerahan.